Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Ainudiana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kearsipan abjad. Nah, pada kearsipan dibagi 5 sistem. Yang pertama ada sistem subjek, kemudian ada sistem nomor, sistem kewilayahan, ada sistem kronologis, dan yang terakhir adalah sistem abjad. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan mengenai sistem abjad alfabet. Baiklah, sebelum kita melakukan praktek kearsipan, kita akan mempersiapkan alat-alat yang kita gunakan untuk praktek kearsipan. Yang pertama ada gunting, ada lem kertas, ada tip X, ada penghapus, ada pensil, ada bolpen sama perforator atau pelubang kertas, lalu ada penggaris, kemudian ada Snellen-Hatter map, lalu ada kertas warna-warna yang nantinya kita aplikasikan sebagai penyekat pada kearsipan. Untuk warna putih ini kita gunakan sebagai penyekat laci, lalu warna biru kita gunakan sebagai penyekat gate, lalu warna pink kita gunakan sebagai penyekat folder. Dan ini untuk depannya kita gunakan sebagai penyekat cover. Nah, baiklah, di sini kita sudah mempunyai beberapa surat. Ya, ini kita pertama akan membedakan yang mana surat masuk dan surat keluar. Untuk surat masuk, kita bisa melihat di sini ada logo dari surat pengulangan lain. Ini adalah surat masuk ya. Nah, setelah kita tahu yang mana surat masuk dan surat keluar, nah selanjutnya kita akan mengklasifikasi surat berdasarkan abjad. Yang pertama ini kita bisa lihat ada dari PT Trisoft. Jadi kita kasih kodenya adalah TR. Lalu dari PT IKE kita kasih IK. Kemudian dari Clean Teknologi kita kasih kode CL. Lalu dari PT Trivia Soft lagi kita kasih TR. Nah, sudah untuk surat masuknya. Untuk surat keluarnya, selanjutnya untuk surat masuknya ini dari CV Bondowoso kita kasih kode BO. Sedangkan untuk PT Prikesit Pariwisata kita kasih kode PA. Lalu dari CV Samudra kita kasih kode SA. Kemudian untuk CV Purnama kita kasih kode CPU. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan klasifikasi terlebih dahulu. Yang pertama adalah klasifikasi surat masuk. Nah, untuk surat masuk ini kan tadi udah dikode, maka kita buat file folder. Nah, folder ini diambil dari kode dari surat. Yang pertama kita urutkan ada BO, lalu ada PA, kemudian ada PU, kemudian ada SA. Lalu selanjutnya setelah folder ada guide. Untuk guide sendiri ini kita urutkan dari foldernya di abjad pertama. Ini ada B, ada P, sama ada S. Nah, untuk selanjutnya kita di sini buat laci. Nah, untuk laci saya memberi laci A sampai Z. Setiap laci dari perusahaan berbeda-beda. Jadi di sini saya membuat A sampai Z. Selanjutnya adalah surat keluar.
Untuk surat keluar di sini kita buat foldernya, ada folder CI, kemudian ada IK, kemudian ada TR. Untuk gate-nya, di sini gate-nya kita ambil dari abjad teratas terlebih dahulu, yaitu C, I, sama ada T. Lalu untuk lacinya saya ambil laci A sampai Z. Untuk setiap laci ini dari perusahaan berbeda-beda, jadi perusahaan memiliki laci yang tentunya ini berbeda dari setiap perusahaan. Selanjutnya kita masukkan daftar klasifikasi surat masuk. Di sini kita terlihat laci adalah A sampai Z. Nah, untuk gate-nya sendiri kita ada B, ada P, sama ada S. Nah, ada S, lalu untuk foldernya sendiri ada BO, kemudian ada PA dan PU, lalu ada S-nya, ada SA. Lalu untuk captionnya, ini captionnya kita ambil dari nama perusahaan, yaitu pertama ada Bondowoso CF, CV, kemudian untuk PA-nya ini ada Pariwisata PT, lalu ada PU Purnama Jaya CV, lalu ada SA Samudra Jaya Travel. Nah, ini adalah daftar surat masuknya. Untuk daftar klasifikasi surat keluar sama dengan yang tadi, kita laci, kita isi A sampai Z, ada GET, C, IT, lalu foldernya CL, IK, sama TR. Nah, captionnya juga sama, Clean Teknologi PT, IK PT, sama Trivia Soft PT untuk TR-nya. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pembukuan pada buku arsip. Ini terlebih dahulu kita urutkan surat sesuai dengan tanggal pembuatan surat. Ini sudah urut semuanya. Kemudian kita akan melakukan pencatatan pada buku arsip. Ini ada format dari buku arsip itu sendiri. Ini kita tuliskan perusahaan kita. Kemudian ini nomor urutnya. Untuk tanggal penyimpanannya kita akan tuliskan surat tanggal pembuatan terlebih dahulu dan nomor dari surat. Ini nomornya ada BE GH 15 2019. Kemudian untuk perihal surat adalah hal pesanan. Kodenya tadi kita udah melakukan perkodean pada surat. Ini adalah kodenya IK. Kemudian untuk asal surat ini asal surat atau tujuan surat. Nah, ini adalah surat keluar. Jadi untuk tujuan suratnya ini kepada PT IKEA. Nah, untuk tanggal penyimpanannya di sini kan terdapat surat keluar dan surat masuk. Untuk surat keluar sendiri tanggal penyimpanannya adalah sesudah 1 hari sesudah tanggal pembuatan surat. Jadi kita di sini tuliskan 16 Januari 2019. Untuk selanjutnya, sedangkan untuk surat masuk ini kita tuliskan terlebih dahulu tanggalnya adalah 12 Agustus 2019, lalu kita tuliskan nomornya, lalu asal atau tujuan asal dari surat tersebut adalah dari CV Samudra Jaya Travel. Nah, sedangkan untuk tanggal penyimpanannya kita kasihkan 3 hari sesudah tanggal itu dikeluarkan, sesudah surat itu dikeluarkan. Jadi 12 Agustus 3 hari 12 jadi 13, 14, 15 Agustus. Jadi tanggal penyimpanannya adalah 15 Agustus.
Untuk keterangan tadi, ini keterangannya kita isi, ini merupakan surat masuk atau surat keluar, seperti itu. Jadi, untuk penyimpanan arsip pada tanggal penyimpanan surat masuk, kita tuliskan 3 hari dalam buku arsipnya. Kemudian untuk tanggal penyimpanan surat keluar, kita tuliskan 1 hari setelah setelah surat itu dikeluarkan. Baiklah, inilah buku arsip yang sudah kita catat. Kemudian selanjutnya adalah melakukan pengindeksan pada surat. Nah, ini adalah format dari pengindeksan surat. Di sini ada format seperti ini, kita tuliskan IK, kemudian untuk indeksnya ini adalah PT IKA. Nah, untuk PT IKA ini kita tulis IKA PT seperti ini. Lalu untuk kode atau tanggal simpan bisa ditulis IK, kemudian tanggal simpannya kita tulis 16 Januari 2019. Lalu untuk masalahnya ini adalah perihal surat, yaitu pesanan. Lalu nomor atau tanggal surat ini kita tuliskan BGH per 15 per 20 19 per 15 Januari 2019. Nah, selanjutnya untuk pengindeksan selanjutnya ini sampai dengan nomor 8 seperti itu. Setelah ini adalah pengindeksan surat. Nah, pengindeksan surat ini bertujuan untuk memudahkan kita dalam menemukan surat. Kita gunting terlebih dahulu. Nah, sesuai dengan ini kita tempelkan ke surat. Seperti ini. Nah, selanjutnya juga sama seperti itu untuk melakukan pengindeksan. Nah, untuk selanjutnya ini adalah kertas-kertas tadi yang udah kita bentuk seperti ini, yang terdiri dari folder, kemudian untuk penampilan adalah folder, ada gate, lalu ada laci. Nah, kertasnya sendiri ini harus digunting seperti ini biar tidak menutupi bawahnya, yaitu dari gate-nya dan dari foldernya sendiri. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini kita seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan memberikan nomor terlebih dahulu pada penyekatnya. Untuk memberikan nomor pada penyekatnya, ini kita melihat daftar klasifikasinya. Di sini kita masukkan daftar klasifikasi dari surat masuk. Di sini ada A sampai Z. Jadi kita tuliskan di sini A sampai Z. Lalu kemudian ini ada gate-nya. Gate-nya ini adalah B, kita tuliskan B. Lalu ada P, kita tuliskan S. Kemudian untuk penyekatnya di sini ini ada BO, kita tuliskan BO. Lalu kita tuliskan ada P, kita tuliskan PA, dan kita tuliskan PU. Lalu S-nya kita tuliskan SA. Dan dari surat keluar. Nah, ini ada A sampai Z. Kemudian untuk gate-nya sendiri kita tulis ini C, lalu ini I, kemudian yang ini adalah T. Nah, untuk di dalam gate terdapat folder yang bernama CI. Lalu ada folder bernama IK. Lalu kemudian ada T, yaitu ini ada TR. Seperti itu. Kemudian kita akan menyusun surat melalui abjad. Yang pertama ini ada surat
Untuk penyusunan ini kita mulai dari bawah sendiri. Dari bawah sendiri. Nah, selanjutnya ini kita masukkan untuk TR-nya. Ini TR-nya ada 2, jadi kita masukkan yang paling awal sendiri untuk tanggalnya, awal pembuatan yaitu 25 Mei, kemudian 8 Mei kita masukkan sekat TR, lalu kita masukkan gate-nya T, kemudian untuk selanjutnya adalah surat dengan kode IK kita masukkan, lalu CI kita masukkan ke sini, kemudian dilanjutkan dengan daftar klasifikasinya, kemudian kita masukkan lacinya A sampai Z seperti itu. Selanjutnya AZ untuk lacinya, lalu daftar klasifikasi dan surat keluarnya. Kemudian ini ada S-nya, S dari surat masuknya, kemudian dilanjutkan dengan P, lalu ada P-nya, kemudian ada BO-nya. Kita masukkan ke snell header-nya. Kita masukkan snell header-nya. Ini lacinya, klasifikasi. Kita masukkan, kemudian ada surat keluar, lalu dilanjut dengan surat masuknya, ya. Nah, selanjutnya ini sampai ke lacinya, lalu ada daftar klasifikasi, kemudian kita masukkan sekat buat masuk, lalu ini adalah buka arsipnya, kemudian kearsipan, penyekat kearsipan sistem, lalu kita kunci arsipnya seperti ini. Kemudian bisa dilihat ini ada buku arsip, kemudian ada surat masuk. Nah, ini ada lacinya, diawali dengan huruf B, BO, lalu ada P, PA sama PU, lalu ada S, ada SA, lalu untuk surat keluarnya ada surat C, gate-nya, kemudian ada I, yaitu IK, surat IK, kemudian T ada 2 yang diawali dengan 8 Mei, baru 25 April. Itu. Ini adalah kearsipan sistem abjad PT Bumi Merdeka Wangi.